Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati para narasumber, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara Seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah menggagas raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat 1 Jawa Tengah Perseroda dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Haryanto Barudin, dipersilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin perkenan kami akan membacakan sambutan dari pimpinan DPRD Jawa Tengah dalam acara seminar dengan tema menggagas raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat 1 Jawa Tengah pada hari ini, Wonogiri 13 November tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, OPD beserta jajaran perangkat daerah, Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, para direktur dan komisaris PPR BKK se-Jawa Tengah, para narasumber, akademisi, serta rekan-rekan media dan hadirin yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul bersama dalam forum yang sangat penting ini, yaitu seminar menggagas raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat 1 Jawa Tengah Perseroda. Kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi daerah melalui langkah strategis penyatuan 33 PPR BKK menjadi satu entitas yang lebih besar, kuat dan efisien, yaitu PT BPR 1 Jawa Tengah Perseroda. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama, perubahan lingkungan ekonomi dan regulasi nasional menuntut daerah untuk terus beradaptasi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK serta POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah mewajibkan adanya konsolidasi PPR dengan pemegang saham pengendali yang sama dalam waktu 3 tahun. Selain itu, PJOK Nomor 12 Tahun 2021 tentang Single Present Policy juga menegaskan bahwa satu pemegang saham pengendali hanya dapat memiliki satu bank yang sejenis. Oleh sebab itu, konsolidasi 33 BPR BKK milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah bukan hanya keharusan administratif maupun target PAD semata, tetapi juga strategi transformasi kelembagaan untuk memperkuat daya saing, memperluas akses pembiayaan mikro dan UMKM, serta memastikan keberlanjutan layanan keuangan rakyat di daerah. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar dengan tema menggagas Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Perekonomian Jawa Tengah 1 Jawa Tengah, kami nyatakan dengan ini dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ketua Haji Sumanto, Sarjana Hukum. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum dialog seminar dimulai, kami mohon kepada yang terhormat Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Anton Lamiswadi MSI, Bapak Eko Haryanto mewakili Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Pasutio SHMSI, Kepala Biro Perekonomian Seda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Juadi SEMSC, Akademisi UNS Kota Surakarta, beserta Direktur Utama PT BPR BKK Wonogiri, Ibu Sarti SEMM, sebagai moderator dalam seminar pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk dapat menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada kesempatan yang baik ini telah hadir narasumber kita, ya. Ada dari Komisi C Bapak Anton, Sekretaris, kemudian dari OJK Pak Eco, kemudian dari Biro Perekonomian Pak Agus. Mohon maaf Pak Johadi, tadi belum saya sebut. Sugeng rawuh Bapak. Kemudian untuk waktu yang pertama, sumber pertama dari Komisi C, Pak Anton, kami haturkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dan saudara sekalian, pembahasan terkait tentang Raperda, khususnya BPR ini sudah cukup lama, sudah cukup efektif di dalam pembahasan, baik melalui beberapa narasumber yang dihadirkan, baik kita kunjungan lapangan dan juga koordinasi dengan Biro Perekonomian yang sebenarnya semuanya secara konseptual dan aturan sudah selesai. Sekarang ini sudah ke Kemenkum, ya, sudah juga mau selesai, yang sebentar lagi akan ke Menteri Dalam Negeri. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, perda ini akan segera diputuskan melalui rapat paripurna. Saya secara pribadi sebagai narasumber khusus sudah bicara 4 kali ini. Yang saya tugaskan Pak Bambang, ya, selain juga yang lain. Belum mengikuti acara-acara lain dengan narasumber yang berbeda. Sehingga Raperda ini sudah dibahas yang luar biasa. Dari awal prosesnya sampai selesai pembahasan akhir di komisi yang sekarang sudah ada di Menkum yang sudah terkoordinasikan, ya. Ibu Bapak dan saudara sekalian, para direksi yang rawuh hari ini, intinya adalah yang nanti mohon dari OJK dan perguruan tinggi yang bisa nyerot lebih banyak, karena sebenarnya dari Komisi C sudah clean. Beberapa catatan sudah masuk di dalam rancangan yang terkait tentang latar belakang, tujuan, dan sebagainya. Yang tadi sudah direkum oleh Pak Bambang selaku pimpinan Ketua Komisi C mewakili Ketua DPRD. Yang menjadi peran pokok utama adalah peleburan 33 ini tidak mudah. Menyatukan misi-misi masing-masing kabupaten kota, yang pengelolaan ada yang baik sekali, ada yang baik, yang kurang tidak saya sebut. Ya. Jadi yang baik sekali dan baik. Sehingga dengan legowonya masing-masing bersepakat untuk menyatu, yaitu menjadi BPR provinsi yang namanya satu. 33 jadi satu. Makna satu ini mengandung makna juara. Tidak ada juara yang tidak kita inginkan, yaitu juara satu. Ya. Jadi satu ini punya makna sebenarnya. Awalnya itu kita bicara dulu akan ada BPR yang kita satukan syariah. Maka ini sebenarnya kan syariah. Ya, dan sebagainya, ya. Tapi karena perkembangan dan konsultasi dengan OJK dan sebagainya, maka sepakat menjadi bank konvensional kembali dengan peleburan dan sistem manajemen yang baru. Ya. Jadi Bapak sekalian, saya kira dasar hukum dan sudah selesai. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa konsolidasi organisasi ini mengandung konsekuensi logis, yaitu penataan struktur, penataan personil, dan penataan strategi-strategi yang lain untuk meningkatkan apa yang diharapkan pada awalnya. Ngaten, Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Boleh aplaus sekali lagi untuk Pak Anton. Jadi luar biasa ya Pak. Jadi untuk BPR nanti akan menjadi nama BPR 1 yang artinya juara, ya. Baik, untuk kesempatan kedua untuk narasumber berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Eco. Monggo Bapak, waktu sepenuhnya kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Baik, mungkin kami akan menyampaikan presentasi yang seharusnya disampaikan oleh Pak Hidayat, namun beliau ada kegiatan sehingga diwakilkan kepada saya karena katanya Wonogiri di bawah pengawasan kantor OJK Solo. Ya enggak apa-apa, saya jadikan bisa main ke Wonogiri lagi Pak. Karena beberapa minggu yang lalu kami melakukan bulan inklusi keuangan tahun 2025 di Wonogiri. Kalau nggak salah Pak Agus hadir ya, Pak Agus hadir. Kita ketemu lagi Pak Agus. Jadi pada kesempatan ini izin Bapak Ibu semuanya kami akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan proses merger sesuai dengan regulasi atau aturan yang kami terbitkan untuk proses konsolidasi BPR BKK yang merefer kepada ketentuan POJK nomor 7 tahun 2024 sebagaimana tadi Bu Sarti sampaikan. Bapak Ibu semuanya, sekira saya menyampaikan kinerja BPR BKK posisi September 2025. Jadi total BPR BKK 33 ya, 30 BPR BKK. Kalau posisi September ini kalau kita gabung Mbak, wah luar biasa. Total asetnya itu mencapai 13,1 triliun. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan menjadi BPR nomor 1 dengan aset terbesar secara nasional. Waduh, luar biasa Pak. Nasional Pak. Sudah nomor 1 secara nasional. Langsung Pak. Satu. Tadi benar, satu dan juara atau Pak. Dan jaringan kantornya sebanyak 418 kantor. Terdiri dari 33 kantor pusat, 320 kantor cabang, dan 65 kantor kas. Nah di sini kepemilikan aset kantor, tanah dan gedung memang belum sepenuhnya milik aset bank ya. Jadi di sini terdapat aset gedung kantor yang masih dimiliki pemerintah provinsi, Pemkot, pemerintah desa maupun dinas terkait. Nah nanti terkait status aset mungkin jadi PR Pak Anton titip kalau sudah nanti sudah menjadi BPR BKK 1 juara, bagaimana dengan aset-aset kantor ya, karena kan sebetulnya BPR dulu kantor pusat tapi kan menjadi kantor cabang. Nah ini mungkin bisa dipikirkan untuk aset gedung untuk operasional. Lalu dari sisi komposisi kepemilikan, nah ini mungkin menjadi concern juga Bapak Ibu semuanya, karena saat ini ya kita bicara saat ini dulu Bapak, kan sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah, pemerintah provinsi kepemilikannya kan 51, sementara untuk kabupaten kota itu 49 ya Pak. Nah di sini ada 12 BPR yang kepemilikan sahamnya itu di bawah 51%. Itu kalau secara aturan boleh nggak Pak? Nah, ya. Bapak yang jawab loh ya, bukan nggak ya? Nah, jadi ini tugas kita, tugas provinsi menambah sesuai dengan peraturan gubernur. Diputuskan 5149, 51 otomatis kan PSP. Nah itu harus nanti setelah penggabungan harus sesuai dengan peraturan gubernur 5149. Di sini masih ada 12 yang kepemilikannya di bawah 51%. Lalu, nah nih kami sampaikan peluang pasca konsolidasi. Tadi sudah disampaikan Pak Anton sekilas terkait BPR juara BPR 1 ya Pak ya, atau juara. Jadi di sini Pak, kalau kita nantinya sudah menggabung, itu yang pertama perluasan wilayah kegiatan operasional itu semakin luas, bisa dalam satu provinsi pengawasannya lebih mudah karena pengawasan di kantor pusat, nanti kantor cabang-cabangnya nanti tinggal mungkin ada SKA ya yang bisa mengawasi.
Dari sisi efektivitas, efisiensi pengelolaan BPR juga lebih mudah karena terpusat Pak ya, sentralisasi, tidak saat ini tersebar. Ya, kalau tersebar kan masing-masing punya permasalahan yang berbeda antara BKK satu, BPK yang lain. Tapi kalau sudah satu ya permasalahannya BPR, BKK satu atau juara. Itu aja. Lalu penguatan branding ya. Kalau sudah nomor 1 nasional pasti brandingnya naik Pak. Udah pasti itu pasti naik. BPR, BKK juara satu, asetnya sekian. Begitu kita buka laporan publikasi, wah ini pasti yang udah pasti dinyatakan tingkat image atau kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi. Juga perbaikan kinerja keuangan yang tadi yang BPR-BKK-nya satunya mungkin batu-batu, rugi, tapi dengan digabung salah satunya ada yang labanya besar, itu akan saling menutupi dan menjadi satu kesatuan, menjadi satu nama. Tidak terpecah-pecah untuk BPR-BPR yang lain. Kemudian sinergi dan kerjasama karena saat bisa langsung cepat, percepatan proses perizinan lebih mudah karena menjadi satu nama, dan pemenuhan struktur organisasi, tidak ada lagi yang kosong-kosong. Tinggal nanti pemetaannya nih Pak Agus, Pak Anton, bagaimana yang dulunya direksi-direksi mana yang kira-kira akan memimpin satu kantor pusat, sementara yang lain kan jadi kantor cabang ya, nanti prosesnya tinggal diajukan saja untuk proses seperti itu. Nah, cuma tadi kan kita bicaranya peluang, sekarang kita bicara challenging-nya atau tantangannya ya. Jadi ini cuma catatan kami ya, adanya resistensi dari sebagian kepala daerah terhadap konsolidasi BPR, mengingat BPR merupakan salah satu andalan sumber pendapatan daerah, terutama BPR BKK yang tergolong besar ya. Nah, ini upayanya kita bersama-sama melakukan komunikasi aktif kepala daerah dan menyampaikan benefit major yang berdampak ke daerah melalui FGD. Tadi Pak Anton sudah sampaikan, kalau digabung nanti mudah-mudahan semakin besar ya pendapatannya ya. Saya yakin Pak, pendapatannya akan lebih meningkat karena pemantauannya lebih mudah. Lalu tingkat kesehatan bervariasi sehingga dibutuhkan berbagai skenario agar BPR hasil konsolidasi tergolong sehat. Nah, kalau sekarang kan dari 33 BPR mungkin peringkat kompositnya ada yang 1, 2, 3. Tapi nanti setelah digabungkan otomatis hanya satu penilaian tingkat kesehatan, sehingga dampak simulasi konsolidasi menunjukkan kinerja yang lebih stabil. Lalu permasalahan ketenaga kerjaan dari dampak proses konsolidasi yang tadi disampaikan nanti menjadi agak dipetakan terkait kepengurusan dan baik direksi maupun komisaris. Lalu terkait tata cara pelaksanaan konsolidasi mungkin kita skip aja karena sudah proses sampai di akhir. Terus untuk struktur organisasi pasti lebih luas, lebih lebar ya. Dari sisi jumlah komposisi kepengurusan Pak harus pasti akan lebih banyak lagi, baik jumlah direksi maupun jumlah komisaris, dan didukung dengan satuan audit internalnya, SKY-nya, supaya lebih memudahkan kontrol khususnya BPR BKK yang saat ini menjadi kantor cabang. Kalau dulu kami mengawasinya satu kantor pusat, berikut kantor cabang kita lakukan pemeriksaan. Nah sekarang 33 BPR utamanya kita akan lakukan pemeriksaan kantor pusatnya. Nah kantor cabangnya kan belum tentu kita nantinya harus 33-nya karena keterbatasan waktu, jadi nanti diharapkan peran dari Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, juga Satuan Kerja Audit Internal bisa melakukan pengawasan yang efektif. Karena kami akan lakukan sampling nanti ke depannya Pak, kalau memang sudah ada jalan dan 32 BPR-nya yang dulu kantor pusat di kantor cabang, pasti kami akan lakukan sampling, tidak langsung ke 33 BPR-nya. Mungkin demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Ejo. Jadi menyenangkan sekali ya penyampaian narasumber pada siang hari ini. Karena semuanya menyampaikan bahwa kita ini juara 1, begitu. Jadi semangat konsolidasi semakin tinggi ini Pak Agus. Baik, untuk selanjutnya narasumber ketiga kami aturkan waktunya untuk Bapak Kepala Biro Perekonomian Pak Agus Mas, monggo Bapak. Ya, terima kasih Ibu Moderator Bu Sarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Bambang Haryanto, Ketua Komisi C, Pak Anton Lami, Sekretaris, dan Bapak Ibu anggota Komisi C. Kemudian yang kami hormati Pak Eco. Mohon maaf Pak Eco tidak ngabari untuk kebersamaan hari ini. Kemudian Pak Jawadi dari UNS dan Bapak Ibu sekalian jajaran direksi yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Sebetulnya yang disampaikan Pak Anton Lami dan Pak Eco sudah kelar, tinggal ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hanya mencoba mereview tadi dasar-dasar sudah disampaikan oleh Pak Anton, Pak Eco terkait dengan Undang-Undang Nomor 4, kemudian POJK Nomor 7, ya, bahwa PSP wajib yang single policy tadi harus 1, dan sudah disampaikan pasal-pasalnya oleh beliau. Setelah kita menerima POJK 7 2024, di mana POJK itu juga mengamanatkan 4 bulan setelah diterima, maka kita wajib segera menyusun timeline waktu konsolidasi, karena ini sudah bersifat regulasi, sehingga mau tidak mau harus segera kita laksanakan dan timernya langsung berjalan. Dan kami juga telah menyerahkan timeline untuk pelaksanaan konsolidasi kepada OJK, sudah kami lakukan itu. Dan itu kamu langsung bergerak cepat paralel melakukan sosialisasi kepada seluruh kabupaten kota, bupati wali kota pada waktu itu. Saya ingin sedikit bercerita Bapak sekalian. Sebelum POJK 7 keluar, desas-desus harus berkonsolidasi ataupun perintah dari OJK untuk segera melakukan konsolidasi sudah ada hembusan. Tapi kami di lantai 7 ya hanya ya Pak siap, tapi tidak kami laksanakan Pak. Ya, karena memang betul banyak penolakan dari bupati wali kota yang ada, yang terang-terangan pada waktu itu mengatakan, kabupaten mengatakan oh tidak bisa, tidak begitu. Tapi begitu muncul POJK, ini sudah regulasi yang harus muncul, ya mau tidak mau akhirnya iya. Dan kami terus berusaha sosialisasi pada waktu itu. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, pada Desember 17 Desember 2024 terlaksanalah RUPS, seluruh pemegang saham sepakat untuk melakukan konsolidasi 33 BPR BKK tersebut. 17 Desember 2024, langsung cepat Bapak Ibu sekalian. Dan kami di lantai 7 langsung segera membentuk pokja-pokja untuk mengantisipasi terkait dengan kesiapan konsolidasi yang ada. Ada pokja akuntansi dan IT, pokja manajemen risiko dan kepatuhan, pokja sumber daya manusia dan SOTK, pokja aktiva produktif, pokja administrasi dan infrastruktur, serta pokja pelimpahan hak dan kewajiban. Semua kebutuhan konsolidasi yang ada di 33 BPR BKK coba kita ramu, harapannya bahwa konsolidasi ke depan kita tidak menghadapi kendala yang serius. Bapak Ibu, betapa susahnya kami harus menyatukan IT yang ada di 33 BPR BKK. Ada banyak vendor yang masuk di situ. Kepentingan kami mengapa harus satu? Biar pada saat ada due diligence, ada saat pengambilan keputusan, kita sudah satu sumber data. Karena memang beda-beda Bapak sekalian, antara vendor USI Bandung, vendor MSO Surakarta, vendor yang lain, kadang-kadang cara menghitungnya beda, apalagi terkait dengan CKPN. Nah, CKPN ini yang menjadi masalah serius Bapak Ibu sekalian, karena pemecahannya di masing-masing BPR beda-beda Pak.
ada yang menggunakan satu nasabah dengan angka maksimal 100 juta, padahal kalau kita bicara produktif mungkin di atas 1 miliar, sehingga cara model ngitungnya akan beda-beda. Nah ini perlu ada kesepakatan seluruh BPR BKK sehingga ke depan itu cara penghitungannya sama, sehingga memudahkan pemegang saham. Kalau kita harus setor nambah modal berapa, ya angkanya bisa dipertanggungjawabkan. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Pak Anton Lami maupun Pak Eco, bahwa ini dibutuhkan langkah-langkah cepat, langkah-langkah strategis untuk dapat mencapai itu semua. Tadi Pak Eco menyampaikan kalau itu terjadi konsolidasi, PR tertinggi adalah NPL di 22. Ya, tapi kalau Bapak Ibu Direksi memahami semua dan mungkin juga OJK mempermaklum ya Pak ya. Nah, karena memang sisi CKPN ini menjadi masalah yang luar biasa Pak terhadap pengaruh di NPL kita. Saya yakin Pak Eco ini sangat memahami betul gitu. Tapi kalau tadi disampaikan kalau nanti konsolidasi Pak, itu sangat akan jadi efisiensi yang luar biasa. Selalu kami sampaikan, begitu 33 ini menggabung, ada efisiensi di kos, utamanya honor direksi dan honor komisaris Pak. Nah gitu. Ini efisiensinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena posisi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, itu ada kurang lebih 60 orang direksi ya, yang harus tanda kutip quote and quote nanti tidak menjabat sebagai direksi. Dan juga dengan hampir jumlah yang sama dengan komisaris Bapak Ibu sekalian, sehingga ini sangat-sangat luar biasa, sangat membantu. Dan betul tadi Pak Anton Lami juga menyampaikan harapannya tidak ada yang tertinggal kecuali itu sudah dihadapkan pada usia. Kita sudah susun mulai di pokja-pokja SDM, sudah kita siapkan bagi teman-teman direksi itu nanti yang usianya belum sampai 60 tetap masih melakukan pengabdiannya di BPR BKK sampai dengan usia 60. Ya. Tentunya bahwa kebijakan ini tidak bisa memuaskan semua orang, karena dari 60 orang direksi yang ada saat ini, kalau diseleksi secara internal hanya butuh 5, gitu, butuh 5. Komisaris juga maksimal 5. Nah, itu jadi nanti akan ada adu kompetensi di situ terhadap direksi yang ada. Gitu. Berarti mohon maaf sisanya nanti yang tidak terpilih di 5 itu pasti masih ada di BPR BKK, entah itu nanti menjadi pejabat eksekutif setingkat kadif, setingkat pinca, gitu ya, dengan catatan yang masih ingin bergabung di BPR BKK, kan begitu. Karena juga di luar sana dengan proses penggabungan yang swasta itu juga dibutuhkan ya Pak Eco untuk direksi dan komisaris. Nah, siapa tahu ada beberapa teman, wah saya tak mendaftar di BPR swasta sebagai direktur, direksi, ya silahkan. Semua kita buka peluangnya kan begitu, kan ini kan nasib masing-masing orang nih, gitu. Wah saya masih muda nih, saya ingin menjadi direksi di BPR swasta, ya dimana BPR swasta juga melakukan konsolidasi, yang itu waktunya sesuai regulasi 2026 harus sudah selesai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Dan kami sampaikan Pak Eco, hitungan kami pada saat 33 ini berkonsolidasi, provinsi secara hitungan PSP sudah masuk Pak di posisi 51,26%. Nah, jadi umpamanya guyonnya Pak Eco, kalau untuk yang 33 ini kamu belum bisa memenuhi, yang 12 itu belum bisa memenuhi, begitu konsolidasi itu sudah PM menjadi 51,26. Paling tidak dari jajaran Pemda itu tidak nambah duit, nyuntik lagi Pak. Jadi ini sudah bisa selesai secara alami ya, selesai secara alami gitu. Nah, terkait dengan kekosongan direksi ataupun komisaris yang saat ini ada, ini tetap kami upayakan Pak Eco untuk segera dapat dilakukan pengisian. Nah, mungkin kami juga mohon nanti Pak, karena MR3 ini kan tidak menjadi kewajiban di BPR, sehingga mohon izin dari Bapak Ibu Komisi C tidak lagi memasukkan MR3 sebagai syarat untuk menjadi direksi komisaris.
gitu. Karena yang kita mengalami ini itu lama Pak, begitu kita mau menjaring direksi komisaris, semuanya mentok di MR3 Pak. Karena memang regulasinya untuk BPR tidak mensyaratkan MR. MR ini hanya berlaku untuk bank umum. Begitu Pak. Tapi lucunya kan kebalikan ini Pak. Bank umum tidak mensyaratkan sertifikasi komisaris. Gitu Pak ya. Tapi mewajibkan MR. Tapi yang di BPR itu mewajibkan harus ada sertifikasi komisaris. Nah ini mohon izin perkenan Bapak Ibu Komisi C, mungkin kita taati regulasi yang ada. Kalau memang tidak dipersyaratkan, tidak dimasukkan sebagai persyaratan utama untuk menduduki jabatan komisaris ataupun direksi. Tapi mungkin secara internal akan kita bangun SOP, kita bawa teman-teman sekalian untuk tetap bisa mengikuti sertifikasi manajemen risiko. Itu Bapak. Progres sudah sangat positif Bapak. Jadi sudah ada beberapa progres seperti pojok akuntansi ini untuk integrasi laporan keuangan dan bisnis requirement dokumen sudah selesai 100%. Kemudian progres yang lain untuk penyeragaman COA, CBS itu sudah 25%. Kemudian standarisasi topologi jaringan IT sudah selesai 35%. Kemudian manajemen risiko kepatuhan juga demikian, hanya meninggalkan sisa satu aja, standarisasi seluruh SOP sudah bergerak 20%. Bagaimana kita mencoba membangun semuanya menjadi satu Pak. Dari sisi operasional semuanya akan kita coba bangun menjadi satu, sehingga harapannya pada saat terjadi konsolidasi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tancap gas dan tetap menjadi juara. Kan gitu Pak. Itu kan amin. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, progres tadi disampaikan Pak Anton sudah ke Kumham, dan insya Allah tidak lama lagi nanti kita akan ada fasilitasi Kemendagri. Bismillahnya semoga di Desember atau paling telatnya Januari kita sudah bisa melaksanakan perda tersebut. Nah, kami juga dalam persiapan untuk melakukan audit due diligence Pak Ijo. Semuanya nanti jadi perhitungannya sama, cuma memang kendalanya itu kendala apa tidak itu Pak Ijo. Di akhir tahun kami harus menyiapkan laporan tahunan. Nah, jangan sampai laporan tahunan ini akan bertabrakan dengan audit due diligence. Nah, kami juga mohon masukan apakah kita selesaikan dulu audit tahunan, baru kita masuk ke due diligence. Jangan sampai angkanya beda Pak, bergerak semua. Nah, ini juga mungkin perlu dicermati bareng. Setelah itu memang baru kemudian kita melakukan proses-proses pengisian kepengurusan. Dan insya Allah tentunya lantai 7 bersama-sama dengan Komisi C akan mengawal ini sampai dengan tuntas dan semua berakhir dengan happy Pak. Nah, happy ending. Kemudian juga kedepannya apa yang kita isyaratkan bahwa ini BPR 1 benar-benar menjadi satu beneran dan selalu menjadi juara. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus, dan saya kira sudah perlu saya ulas lagi, sudah sangat jelas apa yang sudah disampaikan Pak Agus. Menginjak narasumber keempat kepada akademisi dari UNS Surakarta yang terhormat Pak Johadi SE MSc, monggo Bapak, waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau mencermati tadi yang disampaikan Pak Agus, kemudian Pak Eko dan Pak Agung, Pak Anton, itu saya kira sudah komplit ya. Jadi saya ingin sedikit menekankan terkait dengan momentumnya saja gitu. Karena kalau saya lihat sisi kesiapan teknis yang sekarang sedang dilakukan teman-teman di Biro Perekonomian, itu arahnya sudah sangat jelas. Oleh karena itu, saya ingin coba sedikit tambahkan informasi dengan kondisi yang menjadi syarat kenapa perlu konsolidasi, atau kemudian kenapa pemerintah daerah itu mendirikan
BUMD begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau dari sisi konseptual yang kami pahami di kampus itu, kalau kita ingin transformasi ke dalam satu lembaga keuangan yang kuat, itu paling tidak memperhatikan 4 hal. Yang pertama, bagaimana kondisi makro kita. Selama ini kan kita selalu yang disampaikan Pak Menteri Keuangan itu adalah kondisinya selalu ada namanya ketidakpastian global ya. VUCA itu selalu muncul. Sepertinya seperti itu. Nah, apakah kemudian kondisi makro kita itu support untuk seperti itu, untuk mengabsorpsi kita? Dan apakah kemudian sektor keuangan kita di Jawa Tengah, terutama di Bank BPR maupun BPRS, itu memang support untuk bisa mengabsorpsi resiko yang muncul di sana. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kemudian kondisi ruang fiskal kita. Saya pernah matur pada forum yang sama tapi kesempatan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu cermati ruang fiskal di seluruh daerah, kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, itu kira-kira sekarang itu nggak lebih dari 9-11%. Itu ruang fiskal. Sehingga ketika konsolidasi itu kemudian muncul, Bapak Ibu, memantik naiknya ruang fiskal. Berarti kan ketika kita nanti konsolidasi, dipastikan pendapatan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PSP sebesar 51% tadi, itu memastikan bahwa pendapatannya makin bagus. Berarti tantangannya kan saya kira tadi yang sampaikan Pak Eko itu adalah bagaimana kita mengefisienkan struktur belanja kita. Bobo kita itu bagaimana bisa terintegratif pada angka yang memenuhi standar ya. Kalau di kampus saya memberikan interval 0,6 sampai dengan 0,8 misalnya gitu. 80% begitu. Maksimal. Nah, kalau syukur-syukur kalau bisa sampai ke 0,6 itu lebih bagus begitu. Kemudian yang berikutnya adalah keterkaitan dengan sektor real. Jadi ini yang saya kira kita lihat apakah kemudian sektor keuangan kita itu secara nyata berdampak langsung terhadap pengembangan sektor real. Jadi Pak, mohon izin Pak Eko, kalau di kampus ada namanya istilah non netralitas uang. Mungkin Pak Eko itu sudah familiar, itu sangat. Nah, itu artinya apa? Ketika injeksi duit masuk ke sistem keuangan, maka sektor real itu harus gerak. Jadi kalau UMKM nanti nggak naik kelas, itu sebenarnya adalah bottleneck-nya di mana kan gitu. Jadi kalau 95% UMKM di Jawa Tengah itu existing ada, dan itu masih kondisinya mikro, dan BPR itu dibentuk untuk akselerator mikro bertransformasi menjadi kecil, dan kecil nanti ke depan bertransformasi menjadi menengah. Kalau kemudian dalam rentang di roadmap itu 5, 10, 15 tahun tidak bergerak, berarti ini ada yang keliru dalam proses kita mentransformasi peran sektor moneter ke sektor real. Jadi itu yang saya kira perlu jadi perhatian kita. Jadi kampus itu kadang-kadang hanya memberikan normatif, Pak Eko, supaya kita punya pegangan bahwa yang langkah secara teknis itu memang menyentuh kepentingan masyarakat. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah bicara mengenai apakah fenomena saya sebut di di materi itu adalah fenomena bank plecit itu masih ada. Kalau Bapak Ibu nanti ada BPR, prosentase bank plecit itu masih cukup tinggi, pinjol itu masih cukup tinggi, pinjol ilegal masih muncul, predatory loan masih muncul, maka kemudian ada evaluasi buat kita. Apakah dana pinjaman yang kita berikan kepada sektor real itu terlalu rumit? Kecepatan layanan kita itu belum sefleksibel yang diharapkan oleh sektor real. Jadi yang terkait dengan bank plecit dan sebagainya itu kira-kira bisa nggak kemudian secara nyata itu bisa direduksi begitu Bapak Ibu. Itu yang terkait dengan
aspirasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan bahwa Jawa Tengah ini catatan kita dari sisi akademisi, kalau lembaga keuangan itu inklusi keuangannya cukup tinggi, tetapi literasi keuangannya masih cukup rendah, gapnya masih cukup besar, maka kemungkinan resiko tadi yang NPL itu masih tinggi itu terjadi. Jadi ini yang tadi disampaikan Pak Eko, ada sekitar 22% gitu Pak. Padahal rentang interval kita itu aman 2,5 sampai 5 misalnya, itu masih aman. Berarti kita punya resiko itu kira-kira hampir 4 kali lipat yang muncul di pasca konsolidasi itu. Nah, bagaimana kemudian itu bisa kita selesaikan begitu? Jadi itu kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu, saya yakin ketika konsolidasi nanti itu diselesaikan, persoalan mendasar yang muncul itu pasti persoalan SDM. Dan dari sisi yang kita amati itu kira-kira memungkinkan nggak kalau mengacu pada POJK 7 nomor 2024 itu mengenai BPR-BPRS itu pembagian operasional SDM-nya, karena ada sekitar 4 ribuan ya Pak, 4 ribuan SDM yang harus tetap kita akomodir. Itu ada yang di kantor pusat, memungkinkan nggak kita menduplikit misalnya seperti BRI, ada kantor wilayah, kemudian ada kantor cabang, kemudian ada kantor yang namanya kemarin itu SKK, dan yang terakhir adalah kantor kas, yang intinya adalah 4.400 tadi itu terkonfirmasi masuk ke sistem ini. Ada angka-angkanya Bapak Ibu yang kami sedang hitung gitu, untuk kemudian supaya 4.400 itu bisa terakomodir. Itu barangkali karena tadi secara keseluruhan sisi teknis yang sudah sampaikan, saya ingin menegaskan bahwa ketika jadi satu tadi, kemampuan bersaingnya sudah cukup besar, karena biasanya di kampus itu disebut dengan indeks konsentrasi kemampuan bersaing, yang disebut dengan indeks Hirschman-Herfindahl. Itu yang menggambarkan ketika asetnya makin besar, kemampuan lendingnya makin kuat, maka harusnya harga yang terbentuk di BPR itu makin rendah. Jadi BPR setelah konsolidasi Bapak Ibu, struktur bunganya harus makin kompetitif di market dan layanannya harus makin besar bagi masyarakat. Itu mungkin sedikit tambahan dari kami akademisi, karena kalau mengulik lagi yang disampaikan Pak Eko, Pak Anton, dan Pak Agus yang komplit tadi, itu tidak melengkapi di aspek yang ini. Saya kira itu Bapak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johadi atas penyampaian materi yang sudah cukup padat nggih. Jadi 4 narasumber semua sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada siapa, mohon tunjuk tangan. Sudah pas? Sudah pas Pak. Ini Pak Asror, monggo Bapak. Ya, terima kasih. Tadi pemaparan yang luar biasa semua dari seluruh pemateri. Saya ingin bertanya aja Pak, yang tadi Pak Agus tadi sudah menyampaikan bahwa insya Allah konsolidasi ini sudah selesai 2026 ya Pak Agus ya, Maret 2026. Cuman saya melihatkan konsolidasi ini sudah hal yang sudah biasa sebenarnya dari Provinsi Jawa Tengah, karena sudah pernah melaksanakan juga konsolidasi. Nah, harapan kita sih bisa lebih cepat. Kalau tidak salah bulan berapa itu sudah dipaparkan juga perihal Pokja-Pokja, tetapi ada beberapa yang saya lihat
belum ada peningkatan persentase tadi yang beberapa pokja itu masih tadi coba ditampilkan tadi itu. Oh, masih persennya ada yang 25%, ada yang 35%, walaupun memang saya lihat targetnya itu sudah selesai di tahun 2026. Nah, harapan saya mungkin kalau memang ini bisa lebih dipercepat, kenapa tidak? Karena ini bukan hal baru buat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apalagi kita sudah sepakat kemarin bahwa kita membicarakan ini adalah konsolidasi dulu. Jadi belum adalah target bagaimana BPRS ini, pikiran kami kemarin bahwa BPRS ini Bank Perekonomian Rakyat Syariah, ternyata diganti S-nya jadi 1. Jadi S-nya bukan jadi syariah lagi, tetapi menjadi 1. Berarti yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana mengkonsolidasikan dulu. Nah, kita berharap karena ini semua sudah clear selesai, harapan kita bisa dipercepat lagi karena bukan hal yang baru lagi. Kemudian yang kedua tadi Pak Agus juga menyampaikan perihal persyaratan direksi yang apa tadi, sertifikasi M3. Ternyata itu ada di peraturan daerah juga ya Pak ya? Pergub ya, yang lama. Sudah ada pergub yang baru lagi? Oh, perda dulu ya, berarti memang harus kita ubah berarti. Kalau memang itu perlu kita melakukan perubahan. Mungkin di seluruh direksi belum ada kayaknya ya, sertifikasi K3 itu. Sudah ada ya? Oh iya, ya, siap. Jadi mungkin itu perlu kita rubah. Kemudian mungkin saya bertanya ke pihak OJK, kalau menurut pandangan Bapak, kalau ini sudah dikonsolidasi, apakah kedepannya ini lebih bagus memang kita mempertahankan sebagai bank konvensional atau perlu memang kita lakukan perubahan lagi menjadi syariah? Karena teman-teman BPRS kayaknya lebih senang kalau syariah, Pak. Bener ya? Ya, itu yang mungkin saya tanyakan kepada teman-teman pematerian dari UNS juga, secara kalkulasi bisnis, secara performance nanti ke depannya itu seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Eco ya Bapak. Pak Agus dulu, bangga Bapak. Terima kasih Pak Asror. Betul Pak, kami mencoba berhati-hati Pak dalam penyusunan ini. Kita punya best practice, kita punya yang 29 dan 27 tertinggal 2 pada waktu itu. Tapi itu agak berbeda kasus Pak. Kalau yang sebelumnya itu PD BKK dia non bank. Nah, kemudian ditarik perbankan. Yang 27 itu kalau menurut sejarahnya adalah sisa-sisa cinta yang dulu Pak. Jadi pada waktu dulu itu di asesmen oleh BI, ini adalah sisa-sisa yang tidak bisa terangkut menjadi BPR. Sehingga cabangnya tidak sebanyak yang ini Pak. Nah, kita agak berhati-hati karena ini menyangkut SDM dan juga cabang yang ada di 33. Kami tidak ingin gegabah Pak di situ. Kami mencoba semuanya nanti bisa happy di situ dan langsung bisa tancap gas. Nah, kemudian yang menarik malah yang tadi disampaikan Pak Juhadi, kalau kita bisa dan diizinkan mengadop seperti yang di BRI gitu. Jadi nanti agak sedikit lebar Pak. Jadi di kantor pusat nanti ada kanwil. Kanwil ini kalau boleh saya terjemahkan, ini kayak itu Pak, ex-presiden lah kita ambil seperti itu. Nah, jadi ini kanwil wilayah Pekalongan, kanwil wilayah Banyumas dan itu. Nah, setelah itu baru di bawah kanwilnya muncul pinca kan begitu. Nah, kemudian yang di bawahnya baru kantor kas atau apa sebut SKK tadi. Nah, kemudian di struktur yang
di pusat itu akan memunculkan divisi-divisi kan juga Pak. Divisi-divisi kabit-kabit itu agak memberikan sedikit ruang untuk teman-teman berkarir di situ karena ini sangat besar. Bahkan dimungkinkan juga nanti akan berdiri divisi tersendiri terkait litbang Pak. Karena kita perlu nanti betul-betul melakukan penelitian pengembangan terhadap produk-produk yang memang bisa tepat untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, itu Pak. Kemudian yang MR memang kalau di Perda sudah tidak muncul, karena yang kemarin tuh muncul di Perda Pak. Ya, Perda 5 2018 itu sudah muncul di Perda sehingga kita tidak bisa bergerak apa-apa Pak. Gitu. Tapi kalau yang di Perda ini tidak muncul, alhamdulillah Pak. Dan kalau bisa jangan muncul Pak. Yang di Perda ini ya kayaknya tidak muncul Pak J, tidak muncul sehingga akan bisa bergerak dengan cepat. Tapi kami juga mungkin secara kebijakan internal kami akan berikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman setingkat nanti kadif ke atas, tetap kalau bisa memiliki manajemen risiko. Itu menjadi agenda kita Pak, tapi tidak menjadi prasyarat yang muncul di dalam Perda sehingga tidak terlalu mengikat kita semuanya. Hanya untuk kemudian meningkatkan kompetensinya, nanti jajaran BOD-1 sampai dengan diresi itu wajib memiliki manajemen risiko diatur secara internal. Demikian Pak Asrar. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit mengehu lagi yang disampaikan Pak Agus. Jadi Perda nomor 5 2018 ya. Kalau nggak salah itu pasal 43 huruf N. Ya, mudah-mudahan saya nggak keliru ya Pak ya. Itu yang bunyi Pak. Ya, harus dapat sertifikasi MR3. Nah, ini PR juga ini. Ya, kalau sama Perdanya belum berubah jadi wajib. Nah, sudah nanti. Nah, ini jadi jadi selain tadi ya Pak sependapat, selain yang pasal 43 huruf N, coba dilihat lagi kira-kira ada nggak yang jadi trigger, jadi batasan lagi, menjadi kendala buat apa? Buat proses nanti major BKK ini. Jadi tadi apakah usia, sampaikan tadi yang MR3 di take out ya, dikeluarkan itu monggo aja. Yang penting nanti coba di mungkin bagian yang legalnya dipastikan lagi tidak ada yang menjadi bumerang ataupun jadi backfire buat kita ke depan. Wah, ini kendala lagi ya. Nanti kita serahkan sama Pak Agus lah. Nanti kita diskusi ya Pak Agus ya. Lalu yang tadi yang menarik pertanyaannya Bapak ya. Mana konvensional atau syariahnya Pak ya? Kalau BPR sekarang sudah ada yang konvensional yang dari 9 tapi diambil 27 ya Pak, BPR X BKK ya, zaman Bank Indonesia. Setuju Pak, karena saya waktu itu masih di Bank Indonesia, jadi belum di OJK. Saya dibantu Mbak Tias waktu itu ngurus BPR X BKK ya. Jadi, nah sekarang kalau sekarang fokusnya adalah karena semuanya konvensional, melebur jadi konvensional dulu. Ya. Kalau nantinya ingin menjadi berubah ya, transformasi menjadi syariah, buat kajian dulu, analisis pasar Pak kepada nasabahnya. Apakah berkenan menjadi khususnya pihak ketiga ya, penabung deposan mau ndak, yang dulu menempatkan konvensional menjadi syariah. Nah, buat kajian pasar lah ya, para nasabah-nasabahnya. Terus perubahan struktur dari kredit menjadi pembiayaan. Nanti kan ada murabah, mudarabah. Ini harus juga dilihat juga proses konversi atau transformasi dari konvensional menjadi syariah. Nah, itu rasanya butuh waktu ya, tergantung kita bagaimana kita percepatan kita untuk berdialog dengan nasabah-nasabahnya. Mungkin itu dulu ya Pak ya. Lalu tadi menarik yang sampaikan Pak Agus, saya juga lupa mengenai TI. Ini nggak concern Pak ya, karena dari 33 pastikan teknologi core bankingnya beda-beda. Jangan sampai nanti waktu yang BKK kemarin Pak memang fokusnya kalau nggak salah seingat saya PT USI waktu itu.
Cuma bedanya adalah versi. Ada BPRS BKK versi 1, versi 2. Akhirnya tidak bisa, susah untuk konsolidasi. Jadi tadi karena berbeda ya, pakai pentasis kalau nggak saya ini ya. Nanti harus satu Pak, pada saat konsolidasi atau end of day-nya itu sudah tidak ada selisih. Pada terusnya lapornya sudah bisa menjadi satu konsolidasi. Karena otomatis dari 33, satu kantor pusat, 32-nya kantor cabang. Masing-masing membuat laporan harian sendiri. Itu harus bisa konsolidasi, harus one day settlement. Karena kalau tidak one day settlement itu prosesnya akan masih proses panjang lagi pada saat kita menyetujui dari sisi core bankingnya. Terus ada apa lagi tadi ya yang saya catat, catatan terkait juga ya ini benar juga ya tadi, tapi yang Pak Agus yang bicara ya terkait efisiensi direksi. Kalau 33 2 direksi aja, 2 kali 33 66, komisaris 2 kali 33 66. Kalau besok otomatis 66 direksi, kalau kantor pusatnya ambil 33 hanya terdilusi hampir 60 orang toh, yang karena yang dari yang 66 jadi direksi, satunya di komisaris, yang lainnya kan bisa menjadi mungkin kantor cabang ya. Terus juga Pak Agus sampaikan masih banyak BPR bank swasta yang butuh pengurus ya Pak Soni ya. Masih banyak ya. Nah, ini Pak Soni masih banyak. Kata kita di sini total di wilayah kami aja Pak ya, itu ada 69 ya atau 70 kan? 69 BPR. Dan termasuk BPRS-nya 8 ya Mas ya. 8. Masih ada beberapa yang masih kosong, masih banyak kesempatan. Karena ada pepatah, kita tidak tahu rezeki kita ada di mana, tapi rezeki tahu kita lagi ada di mana. Terima kasih. Sudah cukup nggih? Nggih, kalau sudah cukup mungkin kami sampaikan untuk closing statement. Monggo Pak Anton. Pak Agus saja, monggo Bapak. Jadi terima kasih atas waktunya. Kita semua berdoa semoga konsolidasi berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi cita-cita kita semua sesuai dengan nama yang diberikan adalah BPR 1, kita betul-betul menjadi satu, juara satu, dan kita semakin kuat. Dan atas konsolidasi ini tentunya akan membawa berkah tersendiri buat pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Juga termasuk untuk dividen yang akan diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan kami selalu mohon dukungan dari Komisi C untuk mengawal agar kasus permasalahan ini ataupun rencana konsolidasi dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, kami dari otoritas berharap proses konsolidasi bisa berjalan lebih cepat ya. Meskipun masih ada target waktu sampai tahun 2027, tadi Pak Anton sudah menyampaikan ada pada progres, ya semoga ini bisa terlaksana. Ya, tagline saya, together we grow, bersama kita tumbuh, oke? Gitu ya. Oke, terima kasih. Seluruh rangkaian acara pada siang hari ini telah selesai. Kami aturkan terima kasih kepada seluruh moderator, Pak Anton, Pak Eco, Pak Agus, dan juga Pak Johati. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hingga sore hari ini membawa berkah buat perusahaan kita, khususnya PT BPR BKK 1 se-Jawa Tengah. Nggih. Kita beri aplaus sekali lagi untuk narasumber kita. Nggih. Terima kasih karena waktu sudah selesai, kami aturkan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara seminar DPRD Provinsi Jawa Tengah menggagas Raperda tentang Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Perekonomian Rakyat 1 Jawa Tengah Perseroda pada siang hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.